Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Syatungkusku dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan membawakan tutorial mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah guys, materi ini tuh sangat penting banget karena sering digunakan dalam penyajian data statistik, baik untuk penelitian, akademik, maupun untuk pekerjaan sehari-hari. Dengan ini, kami berharap tutorial ini dapat memberikan pemahaman yang praktis dan bermanfaat bagi kita semua. Let's go! Tabel distribusi frekuensi adalah salah satu cara untuk menyajikan data dalam statistika, di mana data-data yang banyak disederhanakan, dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas tertentu, lengkap dengan jumlah atau frekuensinya. Tujuannya adalah agar data-data mentah yang mungkin sulit dipahami menjadi lebih rapi, ringkas, dan mudah dianalisis. Teori dasar tabel distribusi frekuensi. Teori di balik tabel distribusi frekuensi berfokus kepada langkah-langkah sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna. Proses ini melibatkan beberapa konsep, yaitu pengelompokan data, frekuensi, rentang, banyak kelas, panjang kelas, dan batas kelas, dan juga tepi kelas. Sebelum itu kita harus tahu apa itu histogram. Histogram merupakan diagram area dan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan persegi panjang dengan alas beserta interval antara batas kelas dan dengan luas yang proporsional terhadap frekuensi di kelas-kelas terkait. Jadi di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita harus menentukan banyaknya jumlah dulu. Kita menggunakan rumus sama dengan count. Kita blok semua datanya. Terus untuk menghitung nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Kita blok semua datanya juga. Terus untuk mencari nilai terendah atau minimum kita menggunakan rumus min. Terus untuk menentukan range atau rentangnya kita mengurangkan saja nilai maxnya dengan nilai minnya agar mendapatkan range-nya. Terus kita harus juga menentukan jumlah kelasnya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, yang dimana n itu adalah banyaknya data. Kita langsung saja tekan di bagian yang ada nilai 40 itu dan enter. Hasilnya kan masih koma ini, kita langsung bulatkan saja karena 6,2 j-nya 6, kita bulatkan ke bawah. Terus untuk panjang kelas itu didapat dari nilai range dibagi jumlah kelas, yaitu 1,7, kita bulatkan jadi 2. Selanjutnya kita harus menentukan batas atas dan batas bawah dari setiap kelasnya. Untuk kelas pertama kita menggunakan nilai terendah, yaitu 35, dan untuk menentukan batas atas kita menggunakan rumus dari nilai batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk yang di kelas kedua, kita tinggal tambahkan 1 saja dari batas atas di kelas pertama. Kita langsung saja buat ke bawah seperti ini supaya tidak menuliskan rumusnya secara berulang-ulang dan juga memudahkan kita. Selanjutnya untuk membuatnya di dalam tabel kita menggunakan rumus concatenate, di mana kita tinggal memilih saja batas bawahnya dan kita menggunakan tanda petik, strap tanda petik, dan kita memilih batas atasnya. Kita mendapat di sini interval kelasnya dengan lebih rapi. Kita langsung saja seperti itu ke bawah tadi. Nah, untuk frekuensi kita blok dulu semuanya. Terus kita menggunakan rumus frekuensi. Kita blok seluruh data. Terus kita menggunakan titik koma. Terus kita pilih batas atas dari seluruh kelas yang ada itu. Terus kita tekan command, kalau di Mac menggunakan command shift enter, kalau di Windows kita menggunakan control shift enter. Dan untuk menentukan total frekuensi kita tinggal pakai rumus sum. Nah, jumlahnya kan sama itu.
Untuk membuat diagram histogram, pertama-tama kita harus mengetahui interval kelas dan frekuensi. Kemudian setelah diketahui semuanya, kita blok bagian keduanya. Setelah itu kita masuk pada menu insert untuk memilih model bagan yang akan kita gunakan. Kemudian setelah bagan muncul di layar, di atas bagian bagan terdapat judul bagan. Maka judul bagan tersebut akan kita ubah menjadi histogram data ukuran sepatu kelas A. Kemudian setelah itu kita akan menarik bagan tersebut hingga sesuai pada titik tengah. Selanjutnya di bagian bagan tersebut kita klik kanan untuk menampilkan menu format seri data untuk mengganti bagian warna. Kemudian lebar dari bagan tersebut. Selanjutnya yang kita ubah adalah lebar celah. Kita turunkan menjadi 0%. Setelah itu kita tarik grafik yang sudah jadi ke tengah-tengah bagian agar sesuai, dan grafik histogram sudah jadi. Oke, masuk saja pada kesimpulan. Baik, dari materi dan video tutorial kali ini yang membahas cara membuat tabel distribusi frekuensi, kita dapat lebih mudah dalam mengelola sebuah data agar lebih ringkas dan mudah dalam menganalisis. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Jika ada yang lebih, itu